Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umi dan Abi yang dirahmati Allah, kembali saya buatkan untuk tutorial kelasnya. Untuk join kelas khusus untuk anak saya yang berada di 9A3 sudah join di 4 kelas ya, ini dengan handphone saya dan bukan menggunakan aplikasi Google Classroom tapi cukup hanya dengan menggunakan browser HP. Kalau misalkan menggunakan aplikasi Google Classroom, Umi dan Abi bisa mengunduh di Play Store ya. Silahkan diunduh aplikasi Google Classroom-nya. Cuman kalau saran saya pribadi untuk Umi dan Abi yang misalkan kapasitas memorinya itu terbatas, kapasitas memori handphonenya itu terbatas, silahkan tidak usah download aplikasi Google Classroom di Play Store, tapi langsung saja Umi dan Abi menuju eh, browser via HP. Browser via HP ini ada banyak, tergantung bawaannya HP. Kebetulan kalau di handphone saya yang terpasang adalah Chrome. Ada juga yang pakai Mozilla, ada juga yang pakai browser-browser yang lain, saya nggak hafal. Nah, ini sudah join. Pastikan juga sebelum join di Google Classroom ini, ayah dan bunda atau Umi dan Abi sudah mempunyai akun Google Mail atau Gmail. Karena apa? Karena Google Classroom ini besutannya Google, jadi akan lebih terkoneksi ketika email yang didaftarkan untuk join kelas itu menggunakan akun Gmail. Nah, dari keempat kelas tempat putra saya bergabung join Classroom, ada SBK, ada kelas Sakofah, ada kelas bahasa Inggris, dan satu lagi kelas ini yang tidak ada tandanya ini kelas IPS ya, yang ini yang 9A3 ini kelas IPS, sudah ada 4 kelas dan sudah ada satu tugas dari Ustadz Fendi Ahmad. Ya, ini sudah ada deadline-nya hari Sabtu, tugas itu harus sudah selesai. Kita lihat tugasnya. Oke, Masya Allah, tugasnya bahasa Inggris dan saya mungkin uh, agak agak butuh konsentrasi tinggi untuk membacanya, tapi intinya hari ini tutorialnya adalah bagaimana cara untuk mengerjakan tugas ini agar selesai. Jadi kalau dalam bahasanya Google Classroom, tugas ini nanti harus diselesaikan dengan tune in dan ini sudah ada 11 wali santri yang uh, berkomentar cara jawabnya gimana gitu ya, rata-rata masih kesulitan bagaimana cara jawabnya. Oke, saya lihat untuk tugasnya ini kan, jadi nanti di Google Classroom itu penugasan itu ada 4 ya. Yang pertama karena ini pengalaman saya mengelola Google Classroom. Yang pertama itu ada material bahan ajar, kemudian ada kuis, kemudian ada ini penugasan seperti ini, agak lupa saya bahasa Inggrisnya apa ya, ada kuis, kemudian ada pertanyaan biasa dan ini tugas yang harus diselesaikan. Cara menyelesaikannya bagaimana? Cara menyelesaikannya untuk tugas yang sudah diberikan Ustadz Fendi ini nanti silakan diberikan kepada putra-putri kita di rumah. Mereka mungkin lebih pintar dari kita untuk menerjemahkan bahasa Inggrisnya ini. Nah, caranya untuk yang kolom terakhir ini, Umi dan Nabi sudah melihat ada tombol tugas Anda, tandai sebagai selesai, tambah tambah atau buat, silakan klik tambah atau buat. Nah, tugas ini tidak melulu harus dikerjakan dengan handphone. Misalkan putra-putri kita akan mengerjakan dengan tulis tangan di rumah, nanti silahkan hasil tugasnya itu bisa difoto, kemudian nanti dilampirkan di file di lampiran file ini ya. Di file lampiran ini nanti foto mohon maaf, ada intermezzo itu tadi membaca pesan yang di atas. Nah, itu nanti bisa kita ambil tugas yang sudah difoto itu tadi, bisa langsung dicepret atau di sini silahkan ambil mana yang mau dilampirkan. Nah, seperti itu. Baik, saya lanjutkan. Kemudian menyelesaikan tugas ini juga selain dengan melampirkan foto, ayah bunda atau Mida Nabi serta Ananda bisa juga langsung membuat dokumen dengan Google Doc.
Google Doc ini ada di sini, langsung kita klik di sini. Nanti dia langsung terredirect ke Google Dokumen. Jadi nanti putra-putri kita silahkan langsung menambahkan tugasnya di sini ya, dibuka. Oke, tadi saya pakai email yang satunya. Kita tunggu sebentar dan langsung terredirect di Google Drive. Misalkan Umi dan Abi di handphonenya tidak ada Google Drive karena ada beberapa aplikasi mengetik di handphone, ada yang pakai BPS, ada yang pakai Google Dokumen, ada yang pakai macam-macam. Itu nggak masalah. Nanti Umi dan Nabi bisa melampirkan atau Ananda bisa melampirkan tugasnya itu tidak melalui Google Dokumen ini ya. Kalau misalkan melampiri Google Dokumen, silakan langsung ketik di sini bla 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 cus atau apalah. Saya nggak pinter bahasa Inggris gitu ya. Silakan ketik saya baik-baik saja gitu misalkan. Ini kalau misalkan menggunakan Google Doc ini nanti akan langsung kita klik yang tanda panahnya ini sudah akan langsung tersubmit, tugasnya akan langsung terbaca oleh Ustadz Fendi. Tapi misalkan nanti di handphone Umi dan Abi serta di handphone anak-anak itu tidak ada Google Dokumen, Umi dan Abi serta anak-anak bisa menggunakan aplikasi BPS atau aplikasi yang lainnya yang di situ bisa share link. Nanti share linknya apa? Ngetik dulu di mana ada linknya, terus seperti ini silakan. Tapi kalau saya pribadi, saran saya pribadi sebaiknya memang menginstal Google Dokumen dan Google Spreadsheet ya, dua ini, yang biru sama yang hijau. Google, mohon maaf saya jeda dulu ini internetnya. Oke, udah nggak jadi. Ya saya hapus dulu ya. Jadi kalau sepanjang belum yakin tugas itu benar, ini masih bisa dihapus. Nanti kalau sudah yakin tugas itu benar, baru bisa di turn in, di submit. Nah, ini misalkan seperti ini tugasnya. Ini yang dengan Excel atau kalau bahasanya Google itu spreadsheet. Nah, ini tampilannya kalau tadi yang saya buka di awal itu adalah dokumen, Google Dokumen. Ini adalah Google Spreadsheet atau Excel. Ini juga bisa untuk menyelesaikan tugas seperti Excel biasa di laptop ya. Oke, ini kan terredirect. Jadi ini Google-nya, ini Chrome-nya, browsernya tadi, dan ini terredirect ke spreadsheet yang baru. Oke, untuk memudahkan, saran saya memang sebaiknya Ananda kerjakan aja, ditulis di tangan di kertas, kemudian nanti silahkan difoto, fotonya nanti dilampirkan di file ini, ya, diupload di file ini, seperti itu. Itu untuk saya pribadi yang tinggal di daerah sulit sinyal lebih memudahkan karena kalau dengan Google Dokumen atau Spreadsheet itu akan menyulitkan. Nah, oke. Umi dan Abi yang dirahmati Allah, taruhlah misalkan tadi saya upload foto ya, saya kirimkan dalam bentuk foto. Misalkan seadanya saja saya upload ini fotonya anak saya atau apa dokumen resminya anak saya. Pilih upload. Tunggu sampai selesai. Oke, mohon ditunggu. Jika sudah, tugas selanjutnya sudah mengerjakan tugas, sudah diupload tulisannya. Nanti Umi dan Nabi klik warna ungu ini ya. Yang warna ungu ini saya nggak berani tekan. Nanti kalau saya tekan ini langsung tersubmit, langsung terkirim ke Ustadz Fendi. Masya Allah. Ya, ini ya, klik yang ini. Tapi saya nggak jadi ya, saya klik batal, langsung serahkan. Dengan menyerahkan tugas ini, otomatis nanti Ustadz Fendi sudah langsung bisa membaca jawaban dari putra-putri kita. Kemudian yang selanjutnya yang perlu ayah bunda atau Umi Abi perhatikan adalah masalah tenggatnya nih ya. Tenggat atau due date kalau yang handphonenya pakai bahasa Inggris itu di sini tertulisnya due date. Due date ini atau tenggat perlu jenengan perhatikan karena apa? Karena ini adalah batas akhir mengirimkan tugas. Jadi asumsinya kalau lewat dari tanggal 21 Maret ini berarti
tugasnya tidak terbaca atau tidak terkirim ke Ustadz Fendi Ahmad. Ya Bapak Ibu, sekian tutorial dari saya. Semoga bermanfaat dan saya misalkan nanti ada pertanyaan, kebingungan dan seperti misalkan nggih, ini sesuatu hal yang baru juga buat orang tua, buat Ananda. Saya terbuka untuk dihubungi misalkan Umi dan Abi butuh penjelasan lebih lanjut. Nomor handphone saya ada di sini juga ya di WhatsApp ini. Nanti bisa dihubungi, tapi mohon maaf jika tidak bisa fast respon karena kami tinggal di daerah yang cukup sulit masalah sinyal. Sekian, semoga bermanfaat. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.